Udah, sekarang lanjut itu bahas apa tadi? Ihya Ulumuddin ya? Atau kimia dulu. Kimia. Coba. Dalam kimia ini saya hapus ya. Kimia. Mana sih kimia? Kimia. Kimia usadah. Kimia. Isinya apa, Mbak? Kimia. Kimia usadah isinya apa? Iya, isinya. Pengetahuan tentang diri. Tentang diri. 2 ma'rifatullah. Ma'rifatullah apa, Mbak? Oh, iya. Atau mengenal Allah ya. Tiga, ma'rifatud dunya atau mengenal. 4, mengenal akhirat ya. Terus ada lagi nggak? Kimia usahadah. Tentang diri isinya gimana, Mbak? Bentar, kimia usahadah ini kimia, tahu kimia kan? Kimia kebahagiaan kalau dalam bahasa Indonesianya. Kimia. Jadi zaman dahulu ilmu kimia itu ilmu yang ya semacam ilmu sulapan. Antara lain ilmu untuk membuat emas. Jadi apa ya? Ada bahan-bahannya sih, ada bahan-bahannya. Dulu namanya alkemi, ilmu kimia itu, alkemi. Alkemi ini ilmu antara lain itu untuk membuat emas, logam mulia. Termasuk ilmu untuk mengawetkan hidup abadi, gitu kan. Ilmu alkemi kayak gitu dulu, zaman dahulu. Sebetulnya alkemi, ilmu zaman alkemi dahulu pun sekarang masih bisa dipraktekkan. Cuman bahan-bahannya atau syarat-syaratnya untuk membuat emas itu yang sulit. Misalnya itu kunir, nanti dicampur dengan bahan-bahan tertentu, kemudian dikubur. Nanti setelah beberapa bulan dibuka, itu jadinya emas. Iya, ini coba kamu browsing ilmu alkemi coba. Serius beneran nggak yang saya cerita, bener nggak? Coba alkemi, ilmu alkemi. Iya, alkemi. Ilmu alkemi zaman dahulu itu ilmu membuat emas kayak gitu. Konon katanya. Alkemis ya. Iya, untuk pemikiran spekulatif yang bertujuan untuk mengubah logam dasar menjadi emas. Iya kan? Dan menemukan obat abadi. Iya kan? Sekarang jadi nggak masuk akal ya. Padahal itu ilmu beneran zaman dahulu itu. Sekarang sudah nggak dipelajari. Ya itu. Kalau di sini mah nggak asing, kan? Wong Banyu aja jadi emas kok. Lah itu emasnya sudah banyak itu, 1, 2, 3, 4 lah. Ini emasnya 4 malah. Gede-gede lagi. Kalau dijual berapa duit tuh?
Jadi makanya di sini pakainya kimia usahadah gitu. Maksudnya ilmu alkemi yang itu, alkemis itu zaman dahulu itu. Ilmu yang mengubah apa logam menjadi logam dasar menjadi logam mulia kan. Logam dasar besi diubah menjadi emas atau tembaga, logam dasar itu ya besi, contohnya besi. Itu zaman dahulu. Termasuk menemukan ramuan hidup abadi. Itu zaman dahulu. Alkemi. Makanya di sini pakainya kimia usada, kimia kebahagiaan. Oke. Tentang kita lanjutkan itu tentang diri tadi Mbak, tentang diri menjelaskan pentingnya manusia mengenal dirinya sendiri sebagai jalan untuk menekankan bahwa manusia terdiri dari jasad dan ruh adalah bagian terpenting. Barang siapa yang mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya. iya kan. Man ada makolahnya kan terkenal ya, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jadi manusia terdiri dari apa tadi di mengenal diri itu? Manusia terdiri dari tubuh dan jasad dan roh. Jasad sama tubuh beda nggak? Sama kan? Sama. Jasad dan roh. Cuma kayak gitu dong, Mbak? Nggak ada tambahan lagi mengenal diri. Kalau ma'rifatullah gimana? Adalah sumber kebahagiaan sejati dan hanya dengan mendekat kepadanya manusia bisa bahagia. Menolak pemahaman yang hanya rasional dan menekankan pengalaman batin dan hati. Mendekat apa tadi? Apa yang bahagia? Mendekatkan ya. Mendekatkan diri kepada Allah menjadi bahagia. Mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah, terus dan makrifat atau pengetahuan spiritual. Bedanya pengetahuan spiritual dan pengetahuan yang tidak spiritual apa? Tahu nggak? Kalau yang pengetahuan biasa? Jadi kalau pengetahuan biasa itu kan pengetahuannya kayak gini nih loh. Kita mengetahuinya dengan belajar. Jangan diganggu orang tidur. Dia sedang menjadi dirinya sendiri. Jangan diganggu lagi. Biar dia lagi menjadi dirinya sendiri. Iya, bebas dari tekanan sosial. Iya. Apa tadi? Jadi pengetahuan yang biasa, kayaknya kayak gini. Kita jadi pengetahuan yang lewat belajar. Itu pengetahuan yang biasa ya. Kita menjadi tahu karena belajar. Itu pengetahuan yang biasa. Pengetahuan spiritual sih jasadi atau apa ya? Pengetahuan rasional ya boleh lah. Lawannya pengetahuan spiritual, pengetahuan rasional ya. Pengetahuan sini.
rasional. Ini lawannya pengetahuan spiritual. Jadi kalau pengetahuan rasional itu lewatnya belajar. Kalau pengetahuan rasional lewatnya apa tadi, ibadah lah ya, ibadah atau riadoh atau tirakat kalau dalam orang Jawa itu. Riadoh atau tirakat atau mendekatkan diri kepada Sang Kholik gitu. Terus pengetahuan rasional dicerna melalui indraya atau melalui panca indera. Lewatnya panca indera. Panca indera yang lahir yang ini, telinga. Kan gini, saya ceramah kan kamu mendengar lewat telinga. Saya menampilkan slide kamu melihat lewat mata. Kayak gitu. Lewat indera itu yang dimaksud. Tapi kalau pengetahuan spiritual lewat indera batin. Iya. Iya, indera, iya. Indera batin. Iya, atau indera keenam lah ya. Iya. Kayak gitu. Terus pengetahuan rasional itu tadi ya lewatnya akal ya. Setelah diterima oleh indera kemudian diproses oleh akal. Atau akal atau otak lah. Kalau ini langsung ke batin. Ke hati, ke sini. Contoh yang paling sederhana pengetahuan batin itu lapar. Rasa lapar. Ketika kamu merasa lapar itu yang memberitahu siapa? Kok tahu-tahu tiba-tiba kamu lapar? Rasa. Iya kah? Lah ya itu kan. Terus contoh lagi, rasa lagi kebelet gitu. Iya, betul. Ya itu kan tiba-tiba begitu saja terus kamu tahu jadi kebelet gitu. Jadi modelnya seperti itu pengetahuan batin itu, mirip-mirip begitu. Tahu-tahu jadi tiba-tiba jadi tahu. Contohnya seperti itu. Lagi tidur kok terus jadi bangun pengen minum atau merasa haus atau merasa lapar, itu kan tanpa ada proses apapun, tanpa ada proses mencari tahu, tiba-tiba jadi tahu. Saya kepengen makan, saya lapar, saya haus, saya kebelet gitu. Itu juga pengetahuan batin, cuma ya tingkatan paling bawah ya, tingkatan masih dasar, masih jasad. Kalau pengetahuan batin spiritual, pengetahuan spiritual yang dimaksud di sini kan pengetahuan spiritual tentang Tuhan misalnya, tentang akhirat, tentang Allah. Jadi kalau kita selama ini mengetahui tentang Allah kan lewat ngaji, lewat belajar, lewat buku, lewat medsos. Tapi kalau pengetahuan spiritual, meskipun kamu nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar, nggak pernah medsos, tiba-tiba kamu tahu, kayak gitu. Bedanya di situ. Pengetahuan spiritual atau apa tadi istilahnya, makrifat ya, atau apa tadi istilahnya, makrifat ya, pengetahuan spiritual kayak gitu. Kalau mengenal dunia apa Mbak? Mengenal dunia di situ apa penjelasannya? Dunia itu ujian ya. Dunia itu ladang amal. Dunia sebagai ladang amal.
Ada kotaknya nggak? Kotak amal. Dunia sebagai ladang amal. Udah kayak gitu toh. Dunia itu fana dan hanya menjadi tempat persinggahan menuju akhirat. Fana ya, fana. Dunia itu fana. Jadi manusia harus menyikapi agar tidak terperangkap dalam kesenangan semu. Kesenangan semu. Oke. Bedanya kesenangan dunia yang disebut kesenangan semu itu sama kesenangan spiritual, tahu nggak bedanya? Sesaat mungkin kalau dunia nafsu. Iya, kalau kesenangan dunia kan lebih ke nafsu. Saya kepengen punya mobil baru, kan nafsu kepengen punya mobil. Begitu sudah tercapai, senang. Tapi sehari kemudian sudah bosan. Atau kalau mobil ya seminggu lah atau sebulan lah. Paling cuma senangnya bertahan sebulan. Nanti begitu lewat dari sebulan ya sudah bosan. Sesaat lagi. Iya, sesaat. Misalnya saya yang kecil ya, saya sepatunya rusak, kepengen beli sepatu baru. Kesampaian atau kesampaian sih bahasa Indonesianya. Tercapai lah punya sepatu baru. Kan seneng, muncul seneng. Paling cuma bertahan sehari 2 hari. Setelah itu biasa. Terus kepengen sepatunya baru, tinggal celananya ya harus baru gitu kan. Terus tercapailah punya celana baru, seneng. Tapi ya cuma bertahan berapa hari, setelah itu ya biasa Pak. Sekarang tinggal baju, kepengen baju baru, kayak gitu dan seterusnya itu. Tidak pernah selesai. Kalau spiritual itu enggak seperti itu. Kalau nafsu kan tadi nggak pernah selesai ya, terus naik. Kalau spiritual enggak, di sini merasa puas. Iya, merasa puas, merasa cukup, merasa bahagia bukan seneng ya. Iya, bahasa Jawanya ya adem ayem itu loh. Kita merasa damai, tentram, apa adanya. Merasa damai, tentram, tercukup, sudah tidak butuh apa-apa lagi. Damai, tentram, apa ya? Ya sini ya, damai, tentram, terus puas, tidak butuh apa-apa lagi. Itu bedanya seperti itu. Tapi kalau yang duniawi itu terus keinginannya, kesenangannya terus naik, nggak pernah selesai. Setelah dapat duit 1 juta, kepinginnya 2 juta. Setelah 2 juta, kepingin 3 juta dan seterusnya. Setelah bisa beli motor, kepengen mobil, kepengen kereta, kepengen pesawat, kayak gitu dan seterusnya gitu. Itu kalau di keingin atau kesenangan duniawi ya, urusan duniawi seperti itu. Jadi kalau di dunia itu, duniawi itu nanti sumbernya dari nafsu. Tapi kalau spiritual yang ini, itu sumbernya nanti ruh gitu ya. Jadi rasa damai, tentram, puas, ini ruh yang merasakan. Kalau yang sebelah sini tadi pakai masih nafsu. Makanya cuman paling senengnya cuman bertahan berapa saat. Ada waktunya. Seperti itu. Ini mengenal dunia, mengenal akhirat gimana, Pak? Meningkatkan pentingnya bekal akhirat dengan amal soleh, menjelaskan nikmat surga dan siksa neraka sebagai motivasi seperti spiritual. Mensucikan jiwa adalah jalan menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Mensucikan jiwa.
amal soleh, amalnya soleh ya. Kalau kayak gini kayaknya, kalau yang itu sudah dipelajari waktu ngaji ya, sudah banyak itu. Amal soleh, menyucikan jiwa. Mensucikan jiwa gimana? Iya, gimana? Atau dimasukkan mesin cuci? Atau iya pakai sikat ini kayak gini. Di situ ada nggak mensucikan jiwa gimana caranya? Ada nggak? Mendekatkan diri. Mendekatkan diri itu gimana? Kan gini. Yang namanya mendekat itu kan gini kan. Misalnya saya mau mendekat ke siapa namamu? April. Saya mau mendekat ke April kan kayak gini. Iya kan. Nah, terus kamu mendekat kepada Allah. Allah itu di mana? Kamu tahu nggak titiknya Allah di mana? Mendekatnya gimana coba? Kayak gitu kan. Konsep ini harus paham dulu, baru kamu nanti bisa ketemu. Kalau konsep ini nggak paham, ibadah 100 tahun pun akan sia-sia gitu. Namanya mendekat kepada Allah itu gimana? Titiknya Allah itu di mana? Ya kan kalau kita secara fisik kan yang namanya mendekat kan berarti kayak gini. Yang tadinya saya jarak 2 meter menjadi 1 meter. Kayak gitu. Artinya semakin mendekat, semakin mendekat. Nah kalau mendekat kepada Allah kan juga prinsipnya sama kayak gitu. Cuman masalahnya kan kita nggak tahu titiknya Allah di mana, kayak gitu kan. Nah selama ini kamu ibadah sudah berapa persen kedekatannya kepada Allah gitu? Ini harus harus tahu bedanya. Semakin dekat kepada Allah itu seperti apa gitu. Apakah orang yang semakin dekat kepada Allah itu berarti rajin ibadah? Ya enggak kan. Misalnya kalau kita lihat cerita para wali, kan ada wali yang dia iya wali mastur misalnya, atau wali malamatiyah gitu kan. Malamatiyah apa mulamatiyah ya? Malamatiyah. Orang-orang yang menyembunyikan kebaikannya. Orang-orang yang menyembunyikan kebaikannya, yang ditonjolkan itu malah keburukannya. Jadi wali-wali malamatiyah kan biasanya wujud fisiknya orang gila, preman, tukang mencuri. Ya pokoknya biar tidak kelihatan orang baik, yang ditonjolkan itu keburukannya. Itu. Ada yang model begitu. Jadi mendekatkan diri kepada Allah kan itu tadi ya, tidak bisa diukur secara fisik tadi ya. Biasanya secara apa? Ya dengan menjauhi semua larangannya Dan mendekatkan apa? semua perintahnya. Emang bisa? Tidak. Ya. Emang bisa? Emang bisa? Ya masalahnya itu kan, emang bisa. Ya katakanlah yang mudah saja ya, sholat 5 waktu lah. Mungkin secara fisik kita bisa melakukannya, toh itu mudah kan, tinggal gerakan cuman gini toh gitu. Masalahnya kan apakah sholat itu terhitung sebagai sholat? Atau jangan-jangan hanya itu tadi ya, topeng gitu. Biar kelihatan orang soleh gitu. Kan kayak gitu nanti. Pembahasan tasawuf ya nanti ke sana.
Yang sederhana saja kan gitu. Apakah sholat kita sudah betul-betul dihitung sebagai sholat yang sesuai ini ya, dalam kaitannya untuk mendekatkan diri kepada mengenal Allah itu. Terus yang selanjutnya apa Mbak? Mengenal akhirat. Apalagi sudah ya? Oke, itu yang kimia atas seperti itu ya isinya. Sekarang ya ihya gimana ihya? Bentar saya hapus. Sudah jam 19.34 ya. Yang apa? Ihya. Isinya apa Mbak? Satu, penyucian jiwa. Dua apa? Syariat, torekot, dan hakikat. Syariat, torekot dulu ya. Kalau dalam bahasa Jawa sih sarengat, tarekat, kakekat. Kalau bahasa Jawanya gitu. Sarengat, tarekat, kakekat. Pakai k, bukan h. Kakekat. Sarengat, tarekat, kakekat. Pakainya kalau di Jawa gitu. Enggak. Pakainya k, kakekat. Kalau ini kan syariat itu thariqah, hakikoh gitu kan. Kakekat. Apalagi etika dan adab. 4, pencegahan sifat buruk. Pencegahan. 5, Pencarian kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati. Cinta sejati. Cinta sejati. Pencarian cinta sejati. Nah, nama ada lagi. Ada lagi. Apa? Tujuan akhir untuk ilmu. Tujuan. Ilmu. Ada lagi? Terakhir. Hubungan dunia dan akhirat. Hubungan. Akhirat. Sekarang kembali ke penyucian jiwa, isinya apa? Nyucinya pakai apa itu tadi ya? Atau di Sungai Gangga kayak di orang India, di laundry. Kalau pencucian uang enak ya, iya itu. Tapi kalau kalau pencucian jiwa itu berat itu. Iya kan, kalau pencucian uang kan jelas ya, uangnya ada, tinggal dicuci. Mau dicuci yang pakai kayak gini ya bisa, mau dicuci yang diserahkan ke yayasan mana ya bisa, hasil korupsi itu. Money laundry. Kalau penyucian jiwa kan jiwanya aja nggak kelihatan, nyucinya gimana coba? Mau dimasukkan mesin cuci, loh yang mau dimasukkan cuci nggak jelas apanya. Lah itu masalahnya. Membersihkan diri dari penyakit hati. Oh, dari penyakit hati. Dari penyakit hati. Penyakit hati sama sakit hati sama nggak? Beda. Kan sama-sama sakit itu. Gimana sih? Dulu Mas Jong hatinya sakit.
Loh, penyakit sama sakit itu sama nggak? Bedanya di mana? Penyakit itu yang Menyebabkan sakit, sakit itu Yang akibat dari penyakit. Oh ya. Penyakit itu akibat, sakit itu akibat. Sebab akibat. Oh ya, oke. Kalau kamu lagi sakit hati, penyakit hatinya apa berarti? Penyakit. Penyakitnya apa? Dendam, penyakit, cemburu. Enggak gini. Kamu pernah merasakan sakit hati nggak? Pernah. Sakit. Semoga sekarang jangan dulu. Tadi kan katanya sakit itu penyakit itu penyebabnya. Kalau sakit itu akibatnya. Iya kan tadi kamu bilang gitu. Nah, ketika kamu sakit hati, yang pernah lah katakanlah kemarin kamu sakit hati, sebabnya apa atau penyakitnya apa? Patah Sebabnya diputusin. Sebabnya orang lain. orang yang menyakiti itu punya penyakit hati. Bisa jadi. Akhirnya menyakiti dan jadi bikin orang sakit. Waduh. Mungkin seperti itu. Bisa jadi. Ketika saya sakit hati, kan sakit Apa sih? Penyakitnya apa? nggak tahu itu. Masuk angin. Tahu lah, virus. Kalau sakit hati penyebabnya Ya orang yang menyakiti. orang yang menyakiti penyakit. Yang menyakiti itu punya penyakit hati. Berarti diri ya sih. berarti yang menyakit Berarti dalam mobilnya ada mobil panas. Iya Loh, sih. itu penyakit hati. Itu penyakit hati. Menyiksakan hati. Sakit hati. Sakit hati berarti. Mungkin seperti itu. Aneh. Misalnya ada orang punya orang punya Penyakit hati. Terus nyakitin orang lain. melihat orang senang. Kalau orang punya penyakit hati kan tidak suka melihat orang senang. Iya. Nah terus dia itu kan Nyakitin dia orang menyakiti. Sebenarnya sih yang senang itu sakit hati. Ya. Sakit hati disebabkan oleh orang. yang menyakiti hatimu bisa disebut penyakit nggak? Bisa. Bisa. Iya kan, berarti seseorang yang menyakiti hatimu berarti dia penyakit juga kan? Iya. Anggap aja ya. Oh, dia itu penyakit gitu. Karena menyakiti hati saya gitu kan. Jauh-jauh dari penyakit. Nggak mau dijawab. Kalau sakit hati yang di situ maksudnya apa? Sifat-sifat itu ya, sifat-sifat jelek. Ya sebetulnya sakit hati yang muncul ketika kamu patah hati itu sebetulnya ada kaitannya juga. Karena di hatimu masih ada nafsu berharap atau nafsu ingin memiliki. Berarti itu salah juga ya Pak ya? Salah jelas berarti pada makhluk. Yang Iya kan? Ada kaitannya. ada. Berarti ketika kita di hati kita masih ada perasaan ingin memiliki, ingin mendekat atau ingin iya. Terus ketika diputus sebelah pihak kan kemudian kamu kecewa. Kecebong itu. Itu sebetulnya berawal dari itu, ada harapan ingin memiliki. Iya, Tidak boleh tidak baik. itu. Akhirnya menganggap orang lain itu penyakit. Padahal iya.
menganggap semua laki-laki sama. Siapa tuh? Semua laki-laki sama gitu. Baru patah hati sekali menganggap laki-laki semua sama. Kan sama-sama laki-laki. Ya itu kan sama laki-laki ya. Lanjutannya gimana, Mbak? Syariat terkait hakikat ada nggak di situ? Ya, pengertiannya apa? Syariat gimana, Man? Syariat gimana? Syariat jalan apa? Ini kan ilmunya Pak. Hakikat ilmunya. Kalau tarekat, Jalannya. kalau hakikat Tadinya rasakan. merasakannya. Yang lain gimana coba? Ada nggak? Bedanya itu syariat, hakikat dan tarekat itu. Syariat peraturan. Tarekat Kalau menggambarkan syariat itu ya, berarti seperti perahunya Pak. Ya. Gitu kan. Terus? Kalau torekonya itu lautannya. Ya. Tarekat itu mutiara yang ada di Kelar deh. Ini pembahasan ini memang bulat ini. Semua orang punya persepsi sendiri-sendiri. Susah untuk dijelaskan secara pasti itu. Yang jelas itu paling sulit dijelaskan secara pasti. Seperti perasaan kamu. Tarekat. Ya kalau ya benar ya secara bahasa syariat itu ya jalan. Tarekat apa tadi? Tarekat ilmunya, hakikat mutiaranya ya. Ya kapan-kapan lah kita lanjut bahas itu ya. Jangan dulu sekarang. Skip. Itu terlalu berat itu. Bulatnya terlalu berat. Berat sekali. Berat. Kotoran tetap kuat. Iya. Seperti perasaanku padamu. Terus etika dan adab apa? Etika Itu seperti perasaannya siapa ke siapa. Perasaannya etika ke adab. Etika dan adab etika dan adab, pencegahan sifat buruk, kebahagiaan sejati, tujuan akhir menuntut ilmu dunia, hubungan dunia dan akhirat. Kalau etika ada ilmu tentang baik dan buruk atau prinsip moral yang mengatur perilaku manusia berdasarkan akal dan nilai universal. Oke. Itu tadi etika dan adab begitu. Terus pembagian sifat pencegahan sifat buruk. Mencegahnya gimana, Mbak? Jangan mendekat dengan itu tadi. Jangan lagi mendekat kepada siapa tadi yang menyakiti itu ya. Jangan mendekati yang menyakiti karena akan memicu sifat buruk gitu ya, atau gimana? Terus kebahagiaan sejati kayaknya kaitannya ke sini kayaknya tadi. Terus ini Mbak, tujuan akhir menuntut ilmu kemana coba? Iya, tujuan akhirnya apa? Mendapat gelar SPD atau apa? Beda? Ridho Allah atau gimana?
Tujuan akhir penuntut ilmu apa di situ? Tujuannya apa? Yang terakhir adalah yang membawa hati semakin mengenal dan tunduk kepada Allah. Bukan sekedar tahu, tetapi juga takut cinta dan taat kepada. Apa tadi mengenal Allah ya? Mengenal Allah terus? Bukan sekadar tahu, tetapi juga takut cinta dan taat kepada. Oh cinta, cinta lagi, cinta lagi, cinta lagi. Sampai di sini ada pertanyaan, saudara-saudari? Enggak ada. Belum. Cukup. Iya kan? Ternyata gitu ya. Ternyata serumit perasaanku kan. Tadi bahas itu lagi. Serumit perasaanku. Sudah lah ya. Sudah jam berapa ini? 19.50. Nggak ada pertanyaan? Ya sudahlah, dari saya cukup sekian dulu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.